bahkan kondisi Ibu Indah sendiri itu semakin menurun. Itu karena beliau itu tidak mau melakukan operasi dan kemoterapi. Meeting setengah jam lagi. Oh, tempatnya di Season Cafe. Oke, saya kesana sekarang ya. Makasih, Fanny. Sayang, ternyata aku ada meeting dadakan di Season Cafe. Setengah jam lagi. Aku berangkat dulu ya. Iya. Yang penting nanti kamu nyetirnya hati-hati. Ya, Amira nggak mau sampai kamu kenapa-napa. Iya, sayang. Kamu tenang aja. Aku bakal ekstra hati-hati. Oke? Karena aku nggak mau aku kenapa-napa dan aku nggak mau bikin istri aku cemas. Sedikit pun. Ya. Aku berangkat sekarang. Oke. Hati-hati. Oke, sayang. Ingat loh, jangan ngebut-ngebut ya. Ya, I will. I love you. Love you. Muah, muah. Muah, 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 muah. Dah, hati-hati. Pas banget. Telat dikit gua. Ngilang tuh target. Gua harus ikutin nih biar gua nggak ketinggalan. Pokoknya hari ini gua harus dapat info yang spektakuler biar bisa dapat. Tapi kalau nggak dapat gimana ya? Nggak jadi ngalir dong. Kalau emang nggak ada, gua adain aja dah. Gua bikin sendiri infonya. Yang penting transferan tetap lancar. Hai. Woi, tunggu aku. Kasian deh Mas Biru. Sekarang jadi sibuk banget. Apalagi sekarang kerja di kantoran. Pasti dia pusing banget. Atau aku coba bikin sesuatu untuk Mas Biru. Bikin kejutan. Ya seenggaknya Mas Biru itu sedikit terhibur. Tapi apa ya? Turun lo! Woi! Turun lo! Woi! Gue bilang turun! Lu apaan? Gak gitu. Saya minta maaf, Pak. Saya buru-buru. Saya nggak sengaja, Pak. Betul, Pak. Saya nggak peduli Anda buru-buru atau enggak ya. Anda udah nyelakain saya tadi. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Betul, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Bapak berhenti. Apa nih? Dengan Bapak minta maaf seperti itu, apakah bisa menyelamatkan orang yang udah Bapak celakain? Hah? Mana mau kabur lagi lo? Iya, Pak. Saya salah, Pak. Ada yang ketinggalan, Neng? Enggak. Berhenti aja, berhenti. Pak, ini Pak. Saya udah bayar pakai aplikasi ya. Iya, Neng. Makasih ya, Neng. Maafin saya, Pak. Dennis, ini ada apa ya? Loh, sih kamu kok bisa di sini? Iya, tadi saya kebetulan lewat, terus saya lihat Mas Dennis lagi ada cekcok. Ini kenapa? Ada apa? Ini sih, Bapak ini nih. Udah nyetir ugal-ugalan, sampai bikin saya celaka lagi. Mau kabur lagi tadi tuh.
Iya mas, sekali lagi saya minta maaf mas. Bapak jangan cuma minta maaf dong. Bapak juga harus tanggung jawab. Mas Denis, ada yang luka nggak? Atau kita perlu ke rumah sakit? Enggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Pak, untung aja masnya ini nggak kenapa-napa. Coba kalau misalkan dia kenapa-napa, apa Bapak mau tanggung jawab? Iya mbak, sekali lagi saya minta maaf. Emang saya yang salah mbak. Mas, saya ngaku saya salah. Yaudah kalau gitu, Bapak cabut deh. Makasih mbak, Ya. mas. Ingat Pak, jangan ulangi lagi Pak. Iya. Mas Denis beneran nggak kenapa-napa? Nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa kok. Bentar, saya lihat. Ini tangannya luka. Ini nggak apa-apa, ini cuma luka kecil kok. Mas, luka itu mau kecil, mau besar, tetap aja namanya luka. Harus diobatin. Kita ke dokter ya? Nggak usah. Oh, apa serius aman ini? Oke, kalau gitu di plester aja. Kebetulan saya selalu bawa. Sebentar. Nah, nih. Tapi sebelum di plester, lukanya dibersihin dulu ya. Ya udah, kalau gitu ini saya simpan dulu ya plasternya. Nanti kalau saya udah sampai kantor, saya bersihin dulu lukanya, baru saya plester. Oke? Ya. Oh iya, kamu tadi lewat sini mau kemana? Kebetulan saya lagi di jalan, saya mau ke Little Star. Little Star. Little Star itu playgroup tempat saya kerja. Oh, jadi selain kamu kerja di Amity Cafe, kamu kerja di playgroup juga gitu? Iya. Oh. Yaudah kalau gitu saya anterin aja. Gimana? Nggak usah repot-repot, terima kasih. Emang kamu bawa kendaraan? Enggak sih, tadi saya pakai ojek online. Ojek online? Iya. Berarti gara-gara saya kamu turun dari ojek online kamu gitu? Iya, soalnya saya tadi lihat kayaknya kalau lagi ada cekcok, ada masalah atau kenapa gitu, makanya saya turun aja. Aduh, saya minta maaf ya. Jadi nggak enak nih gara-gara saya kamu sampai turun dari ojek online kamu. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Gini deh, biar lebih enak, sekaligus menebus rasa bersalah saya, gimana kalau kamu saya anterin ke tempat kerja kamu? Mau ya? Ya, oke deh. Ya udah, kalau gitu pakai dulu helmnya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, saya istrinya Pak Biro. Oh iya, Bu Amira kan? Iya, betul. Pak Bironya masih meeting kan ya? Iya Bu, betul. Pak Birunya lagi meeting di luar di Session Cafe. Jadi gini, rencananya saya itu mau surprisein suami saya. Jadi saya mau bikin dekor gitu di ruangan kantornya, boleh kan? Tentu boleh dong Bu. Saya boleh bantu nggak Bu? Dengan senang hati. Mari Ibu ikut saya tunjukkan ruangannya Pak Biru. Oke. Halo Mbak, saya Imas, ART-nya Pak Biru dan Bu Amira. Halo, saya Fani, sekretarisnya Pak Biru. Keren. Mari Ibu ikuti saya. Ya. Jadi gini sih gue ya. Mas Jamie sih so jago, udah tau hujan bukannya nuduh dulu, malah ngelanjut bikin rumah pohon. Nah, kalau itu rumah pohon gak gue cicil kerjain, besok itu rumah pohon gak kelar. Udah deh, mending Mas Jamie pulang aja deh istirahat. Kalau bersin-bersin kayak gini mana bisa bikin kopi. Yang ada nanti pelanggan takut ketularan. Kalau Pak Biru tahu Mas Jamie kondisi sakit kayak gini, nggak bakal dibolehin kerja. Aduh, Ra. Gak mau, gue gak mau libur, gue gabut kalau libur, Ra. Tuh, panas kan? Udah pulang sana istirahat. Enggak. Ih, Mas Jamie ngeyel banget sih. Nanti tambah sakit loh. Nanti nggak bisa surpresin Mbak Lucy. Tega banget sih, Ra, ngomongnya gitu, Ra. Parah lu. Ya makanya nurut. Pulang ya istirahat. Duh, gak mau. Gue tidur sebentar deh. Gue yakin setelah gue istirahat, pasti pas bangun badan gue agak mendingan. Gitu kali. Udah minum obat belum? Udah. Ya udah.
Mas Jimmy istirahat, Rara ke depan dulu ya. Iya udah. Alhamdulillah, selesai juga tepat waktu sebelum Mas Biru datang. Iya Bu, alhamdulillah. Iya, kalau Pak Biru keburu datang, duh, susah deh kita, Bu. Iya, nanti jadi gagal total dong rencana kita. Bu, ini ruangan Pak Biru jadi lebih meriah. Bagus banget. Bu Amira diem-diem pinter nih ngedekornya. Iya, Ibu keren banget. Saya aja sampai pangling. Padahal setiap hari masuk ke sini. Semoga Mas Biru suka ya. Pasti Bu, Imas jamin. Amin. Oke, ini udah kepasang. Apalagi ya, ada yang kurang nggak ya? Loh, ini paket dari siapa? Oh, itu bunga dari Pak Chandra, Bu. Salah satu investor Himalaya, Mas. Oh. Aduh ya ampun, ini kenapa saya jadi lupa sih? Kenapa saya nggak pesenin bunga buket kayak begini juga buat suami saya? Gini, mungkin kalian tahu ada toko bunga dekat sini? Oh, ada, Bu. Tenang aja. Ibu mau pesan bunga apa? Di sini kita bisa pesan online kok, Bu. Nih, Ibu bisa lihat aja. Oh, bisa online ya, coba? Nih, Bu. Ini salah satu toko langganan Himalaya, Mas. Bunganya tuh bagus banget, Bu. Nih, bunganya selalu harum dan fresh-fresh semua, Bu. Coba ya, saya lihat ya. Ya, Ibu tinggal pesen pilih yang mana dan mau model seperti apa. Oke. Oh, bagus-bagus loh dia nih bunganya. Bentar ya. Oh, ini bagus. Ini aja nih. Ini Mas lihat deh. Bagus kan? Iya yang itu bagus Bu. Ini aja deh, ini Mas Biru pasti suka banget ini. Saya mau pesan yang ini aja. Ibu mau yang ini aja? Boleh? Oke, udah boleh. Oke, saya pesanin ya, Bu ya. Iya, kalau bisa secepatnya ya. Siap, Bu. Kasih. Ibu, saya pamit keluar dulu ya. Oke, Fani. Ada yang kurang sini sebenarnya. Iya kan bener. Tolong bantuin saya cek dong di dalam paper bag yang besar itu ada frame. Itu nanti saya mau taruh di mejanya Mas Biru. Boleh tolong ambilin dulu? Oh iya Bu. Sini. Ada? Ada Bu. Ini kan Bu. Iya bener. Saya pasang dulu ya. Oh ini. Yang mana ya fotonya? Yang ini aja deh. Wow. Bu, keren banget. Itu figuranya, fotonya bisa ganti-ganti gitu. Iya bisa tuh, gemes kan? Gemes banget, Bu. Imas yakin banget Pak Biru pasti makin semangat kerjanya. Amin. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Dok. Jadi, apa keluhannya, Pak? Begini, Dok, saya minta maaf. Sebetulnya kedatangan saya ke sini bukan saya mau periksa, tapi saya ingin menanyakan kondisi kakak saya. Saya adiknya dari Indah Kusuma Dewi, pasien dokter dulu. Apa dokter ingat? Indah Kusuma Dewi. Oh iya. Saya ingat. Ibu Indah itu seharusnya melakukan kontrol setiap bulan ke saya. Tapi sudah 4 bulan terakhir ini, beliau tidak datang untuk melakukan kontrol. Kakak saya sudah meninggal, Dok. Pada bulan Oktober 2024 lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mohon maaf. Baru tahu soal ini, Pak. Dan saya secara pribadi
turut berbelasungkawa. Terima kasih, Dok. Jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin menanyakan rekam medis kakak saya. Karena terakhir kali kakak saya menjadi pasien dokter. Dan saya menemukan itu di bawah kasurnya beliau. Sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi, Dok? Kakak saya sakit apa? Ibu Indah terkena penyakit kanker tiroid stadium akhir. Dan komplikasi dengan penyakit jantung. Ibu Indah menolak untuk dilakukan operasi dan kemoterapi. Dan dia memutuskan untuk menghentikan semua pengobatan secara medis. Dan lebih memilih pengobatan alternatif. Alasannya karena dia khawatir jika dilakukan kemoterapi akan berpengaruh pada kondisi fisiknya yang menyebabkan anaknya akan menyadari penyakit yang diderita oleh Ibu Indah. Terakhir saya periksa beliau pada bulan September. Di situ Ibu Indah memutuskan untuk berserah diri kepada Allah Yang Maha Kuasa dan ingin menikmati sisa hidupnya bersama dengan anak tercintanya. Saya sudah berusaha membujuknya, tapi beliau tetap pada pendiriannya. Maafkan saya, Pak. Sejak saat itu, saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Indah lagi. Silakan, Pak. Makasih, Dok. Tapi kenapa kakak saya nggak pernah cerita soal ini ke saya, Dok? Mungkin karena Ibu Indah tidak ingin Anda cemas, Pak. Tapi, Dok, kalau kakak saya tidak meninggal karena kecelakaan, itu pun berarti umur kakak saya juga udah nggak panjang ya, Dok? Secara medis ya, tapi keajaiban Tuhan itu selalu ada, Pak. Kalaupun kakak saya masih hidup, apakah kemungkinan hidup kakak saya di atas 50%? Atau bahkan kurang, Dok? Sayangnya di bawah 50%. Harapan hidup Ibu Indah pada saat itu sangat tipis, Pak. Apalagi setelah 2 kali pengobatan, tidak berdampak apapun. Bahkan kondisi Ibu Indah sendiri itu semakin menurun. Itu karena beliau itu tidak mau melakukan operasi dan kemoterapi. Kak Indah, kenapa kakak tanggung semua beban ini sendirian? Seberapa menderita kakak saat itu. Dan aku nggak bisa berbuat apapun untuk kakak.